Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu, kami rindu masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa, ada mujizat terjadi bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau sorakan haleluya buat Tuhan kita sebab Dia sungguh baik. Haleluya. Tiba saatnya kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau merasakan indahnya kasih Tuhan bagi kita semua. Haleluya Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Sungguh teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saat ini mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar pesan Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Mari sebelum itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami sungguh sangat bersyukur. Walaupun ibadah kami hari ini secara online, tapi kami percaya ini tidak mengurangi kedahsyatan dan kemahakuasaan, kekuatan firman Tuhan yang begitu amat luar biasa. Pagi hari ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau mendengar lagi pesan Tuhan buat kami semua yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Karena kami menyadari kami sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Kami percaya ketika kami memiliki respon yang baik, kami meresponi firman Tuhan dengan benar, maka firman Tuhan itu akan hidup dalam hidup kami. Dia akan bekerja, dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia menguatkan, bahkan dia memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa pesan Tuhan buat kita semua pagi hari ini? Pesan Tuhan buat kita semua pagi hari ini adalah memiliki hati yang baru. Pentingkah hati yang baru?
Untuk itu sama-sama mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat ini merupakan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel, janji Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Karena pada waktu itu keadaan bangsa Israel mengalami satu keterpurukan baik jasmani maupun rohani mereka. Sehingga Tuhan menjanjikan satu janji yang luar biasa, bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan secara holistik baik jasmani maupun rohani bagi bangsa Israel. Dalam ayat ini jelas Tuhan berkata, dia menjanjikan apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini merupakan janji Tuhan, satu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel pada saat itu. Namun pemulihan itu akan Tuhan kerjakan jika, kalau dalam ayat ini jelas kita melihat, jika bangsa Israel ya memiliki hati yang baru dan hati yang taat. Hati yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Hati yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-27 di situ dikatakan juga, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini memang satu janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yehezkiel sebagai perantara pada saat itu ya antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan ini dia sampaikan. Dan kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah janjinya asal-asalan, atau janjinya main-main, atau janjinya dia tidak tepati. Jika dia berjanji, maka dia pasti menggenapinya. Nah, keadaan bangsa Israel pada saat itu memang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Ya. Itu sebabnya bangsa Israel akan mengalami satu terobosan yang dahsyat lewat pemulihan yang Tuhan janjikan. Mereka akan mengalami terobosan yang luar biasa. Ya, apabila mereka mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yehezkiel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebagaimana bangsa Israel akan mengalami terobosan, demikian juga kita akan mengalami hal yang sama dalam hidup kita. Kita akan mengalami satu terobosan, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam ekonomi keluarga kita, baik masa depan anak-anak kita, pekerjaan kita atau usaha kita, atau dalam hal-hal yang lainnya. Tuhan menjanjikan terobosan. Terobosan artinya salah satu jalan keluar. Ketika masalah sedang kusut, maka Tuhan menjanjikan terobosan. Satu penyelesaian, satu pemulihan.
Tidak hanya bagi bangsa Israel pada saat itu, namun juga Tuhan menjanjikan pemulihan yang sama, terobosan yang sama buat kita pada pagi hari ini jika kita meresponi dengan benar. Apa kuncinya sehingga kita bisa mengalami satu terobosan yang baru? Kita bisa mengalami pemulihan seperti yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Kuncinya dalam ayat yang tadi kita baca bersama, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ya, rupanya kunci dari pemulihan, kunci dari satu terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, yaitu memiliki hati yang baru. Kita tidak akan pernah mengalami terobosan dan pemulihan jika kita tidak memiliki hati yang baru. Apa yang dimaksud dengan hati yang baru? Artinya hati itu harus selalu dalam kondisi baru. Loh, apakah bisa? Bisa. Harus diapain? Harus dibaharui. Dibaharui dari waktu ke waktu, dibaharui dari hari ke hari. Jadi hati kita harus senantiasa diperbaharui terus menerus. Sehingga hati kita tetap menjadi hati yang baru. Nah, ketika kita memiliki hati yang baru, maka pemulihan itu yang Tuhan janjikan itu pasti Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya firman Tuhan ini ya dan amin? Saya percaya ya. Dan Tuhan memang melakukan apa yang Dia janjikan ya. Mengapa harus hati yang dibaharui? Karena memang hati adalah pusat kehidupan kita ya. Pusat kehidupan kita. Jadi karena Dia pusat kehidupan kita, kita harus menjaganya sehingga hati ini tetap dalam kondisi baru. Mengalami pembaharuan terus menerus. Kenapa harus dibaharui terus menerus? Ya karena hati kita bisa tercemar, bisa rusak. Ya, hati kita bisa rusak dan bisa tercemar. Itu sebabnya ketika hati kita rusak, maka Tuhan sulit untuk memulihkan keadaan kita. Kunci pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah ketika kita memiliki hati yang baru. Jadi pastikan hati kita dalam kondisi yang tetap dibaharui dari hari ke hari. Ya. Karena hati kita mudah rusak, gampang tercemar. Gampang sakit hati, betul atau betul ibu-ibu, bapak-bapak, ya, gampang sekali rusak. Itu sebabnya harus dibaharui terus. Alasan yang kedua kenapa hati harus dibaharui, karena hati kita ini gampang berubah, atau dengan kata lain tidak konsisten, ya, betul atau betul. Hari ini kita bilang A, besok belum tentu kita bilang A. Hari ini kita bilang papa itu papa yang baik. Besok belum tentu kita bisa mengatakan hal yang sama. Ya, hati kita bisa berubah. Itu sebabnya hati harus dibaharui terus. Ya. Alasan yang ketiga mengapa hati harus dibaharui, karena hati ini bisa jadi jahat. Gampang sekali jadi jahat. Hati ini tempatnya niat-niat jahat yang tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali Tuhan yang bisa membaca hati kita. Hati ini tempat yang paling aman untuk menyembunyikan segala sakit hati. Ya, menyembunyikan segala yang pahit-pahit dalam hati ini. Sehingga akhirnya karena banyak simpan yang pahit, simpan yang tidak baik, simpan yang negatif, maka aplikasinya pasti yang jahat keluar. Ya, eksekusinya adalah ya pasti tindakan yang jahat. Kalau hati ini udah jahat, maka perilaku pasti jahat. Ya, itu sebabnya kita harus mengalami pembaharuan hati kita.
Supaya apa? Supaya Tuhan mengerjakan pemulihan yang secara sempurna itu dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mengalami satu terobosan atau pemulihan itu, pastikan Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang baru. Artinya hatimu terus dibaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, seperti apakah kira-kira hati yang baru itu yang Tuhan inginkan supaya kita miliki, dan Tuhan mau supaya dia mengadakan satu pemulihan tersebut dalam kehidupan kita. Hati yang baru itu sesuai dengan ayat yang kita baca tadi adalah hati yang lembut. Apa yang dimaksud dengan hati yang lembut? Arti dari hati yang lembut adalah, kalau saya lihat dari bahasa Indonesia ya, Kamus Bahasa Indonesia, hati yang lembut itu adalah baik hati dan halus budi bahasanya. Ya, rupanya bahasa yang halus, bahasa yang baik itu keluar dari hati yang lembut. Ya, jadi hati yang lembut itu dia baik hati dan halus budi bahasanya. Apa yang maksudnya? Apa yang dimaksud dengan baik hati? Baik hati itu artinya tulus. Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan apapun juga, maka hati kita melakukannya dengan tulus. Tulus artinya tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan imbalan, ya, tidak punya motivasi lain, benar-benar melakukannya tulus, gitu ya. Itu yang namanya tulus. Nah, baik hati juga artinya hatinya penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasihan, ya. Ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan kita siap untuk melakukannya. Kita siap untuk menolong mereka. Inilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti hati siapa? Seperti hatinya Tuhan. Hati Tuhan tidak pernah, ya, dia tidak pernah tahan melihat penderitaan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya menderita, hatinya selalu tergerak untuk menolong umatnya. Ya, itulah hati Tuhan. Ya, itu yang namanya baik hati. Nah, halus budi bahasanya artinya apa? Santun dalam berkata-kata. Rupanya kalau kata-kata yang santun keluar itu adalah menunjukkan bahwa di dalamnya ini adalah memiliki hati yang lembut, hati yang baik. Ya, seperti ada ayat firman Tuhan berkata, jika perkataan kita baik maka itu berasal dari perbendaharaan yang baik, ya. Kalau perbendaharaannya baik, maka kata-kata yang keluar juga buahnya itu juga akan baik juga. Nah, itulah artinya ya. Jadi halus budi bahasanya artinya santun dalam berkata-kata. Kata-katanya menyenangkan, ya, tidak menjatuhkan. Kata-katanya membangun. Nah, ini rupanya termasuk hati yang lembut. Ya, orang-orang yang hatinya lembut itu kata-katanya selalu memotivasi orang lain, selalu membangun semangat orang lain. Inilah orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Nah, dalam Amsal 22 ayat yang ke-9, ya kita lihat dulu. Amsal 22 ayat yang ke-9. Ya, di situ dikatakan begini. Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati. Wih, dahsyat. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin, ya. Jadi rupanya orang yang baik hati, kata firman Tuhan, dia pasti diberkati. Orang yang baik hati adalah orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan. Ya. Orang-orang yang hatinya lembut adalah orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan. Hati yang lembut itu juga hati yang tidak munafik. Ya. Ya.
Nggak munafik, nggak lain hati sama perkataan itu sama. Ya, orang yang beda mulut perkataan dengan beda di hati, nah ini bukan orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu memperhatikan perkataan kita. Ya, rupanya orang-orang yang hatinya lembut itu tidak munafik. Artinya perkataan dan hatinya itu sama, tulus, sama-sama baik. Gitu ya. Bukan munafik ya. Kalau orang munafik kan mungkin kata-katanya baik di bibir, tapi di hati belum tentu. Ya. Orang-orang yang seperti ini bukanlah orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan. Ya, itu yang tadi Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati adalah orang yang siap diberkati Tuhan. Oleh sebab itu pastikan kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Perlu keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang terus menerus ya membentuk hati kita menjadi hati yang lembut. Karena hati yang lembut adalah hati yang dicari Tuhan untuk menerima pemulihan yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Yang kedua, seperti apakah hati yang baru tersebut? Dalam ayat yang tadi ya, Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, kita baca lagi ya. Yehezkiel 36 ayat 26. Di situ dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Artinya apa? Hati yang lembut. Jadi Tuhan mau kita memiliki hati yang lembut. Hati yang baru itu adalah hati yang lembut, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi yang kedua adalah hati yang taat. Taat artinya apa? Senantiasa tunduk, patuh apapun keadaannya. Setia, tidak berlaku curang. Ini namanya taat. Nah, Allah sangat menyukai dengan ketaatan. Ya, itu sebabnya Allah mencari hati yang taat. Allah menjanjikan hati yang taat kepada bangsa Israel, karena kita tahu ya bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, itu sebabnya Allah mau memulihkan mereka, bukan secara jasmani saja, tapi rohani mereka juga dipulihkan. Ya, Allah akan memberikan hati yang taat. Artinya apa? Enggak tegar tengkuk lagi. Dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Ya. Ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin membuat hati bangsa Israel menjadi hati yang taat kepada firman-Nya. Sehingga mereka siap menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang siap mengalami pemulihan baik secara jasmani maupun secara rohani. Amsal 13 ayat yang ke-13 ya, Amsal 13 ayat yang ke-13 di sini dikatakan begini. Ya, Amsal 13 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, rupanya tidak ada yang percuma terhadap sebuah ketaatan. Ya. Ketaatan pasti ada balasannya, itu kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Allah merindukan bangsa Israel itu memiliki hati yang taat. Supaya pemulihan yang Tuhan kerjakan tidak percuma. Ketika Tuhan sudah pulihkan, kalau mereka tetap memiliki hati yang keras, hati yang memberontak, maka pemulihan yang Tuhan kerjakan akan menjadi percuma. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saudara ingin menerima pemulihan,
terobosan baru dari Tuhan, baik dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau apapun juga, pergumulan sakit penyakit. Tuhan janjikan pemulihan secara holistik, namun Tuhan minta supaya kita semua juga memiliki hati yang taat. Taat itu udah lakukan aja, gak pakai alasan. Kadang kita suka masih pakai alasan, Tuhan kalau begini baru aku mau setia. Kalau Tuhan jawab doaku, aku baru mau ke gereja. Ya. Kalau gereja begini, saya baru mau setia. Kadang kita selalu ada alasan. Ya. Memakai sebuah alasan. Kalau ketaatan itu gak pakai alasan. Gak ada niat-niat yang lain. Tulus karena kita mengasihi Tuhan, kita lakukan. Mau orang terima baik, mau orang terima enggak baik, kita tetap lakukan karena kita sedang melakukan perintah Tuhan. Ini yang namanya ketaatan. Seringkali kita enggak taat sama Tuhan. Itu sebabnya pemulihan yang Tuhan kerjakan enggak nyata, enggak maksimal, enggak secara holistik. Karena apa? Karena kita seringkali masih kurang taat sama Tuhan. Yang Tuhan mau hati yang taat. Tadi firman Tuhan katakan, orang yang taat dialah orang yang akan menerima balasannya. Jadi ketaatan itu pasti ada hasilnya, ada apresiasi yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sangat-sangat menyukai apa yang namanya ketaatan. Saudara ingin pemulihan seperti bangsa Israel? Maka pastikan hatimu memiliki hati yang taat. Gak berontak lagi. Ketika Tuhan bawa engkau ke lembah, engkau gak bersungut-sungut, engkau tetap setia, engkau lakukan saja bagianmu. Ya. Ketika Tuhan izinkan ujian datang dalam hidupmu, engkau gak bersungut-sungut, engkau tetap taat. Ketika ekonomimu digoncangkan, engkau tidak bersungut-sungut, ya, engkau enggak kecewa, enggak ngambek sama Tuhan, tetap taat. Ini yang Tuhan mau. Ketika engkau taat, maka pemulihan secara menyeluruh, secara holistik itu yang Tuhan kerjakan, Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, itu juga akan dikerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang tinggal dari kita. Saudara ingin pemulihan tersebut? Saudara ingin menikmati janji Tuhan tersebut? Miliki hati yang lembut dan hati yang taat. Semua ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya keintiman kita dengan Roh Kudus, keintiman kita dengan Tuhan, itu akan berpengaruh besar terhadap hati kita. Kita akan memiliki hati yang senantiasa dibaharui, ya, dibaharui dan terus dibaharui. Taat aja Bapak Ibu Saudara, ya. Taat itu nggak lihat situasi dan kondisi. Oh, kalau aku diberkati aku baru taat, ya. Oh, kalau aku lagi diberkati aku baru bawa perpuluhan. Oh, aku diberkati baru aku menolong. Kalau menolong nggak harus kita berkelimpahan, nggak harus. Nggak melihat situasi dan kondisi kalau taat. Yang penting respon kita, itu yang terpenting. Itu sebabnya bagi kita semua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat seperti sekarang ini, situasi pandemi, banyak yang khawatir, banyak yang takut, ya, mungkin banyak juga yang ekonominya digoncangkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan menjanjikan, Tuhan janjikan satu pemulihan, terobosan, ya, Dia akan memulihkan secara holistik, baik jasmani dan rohanimu. Kalau intinya saudara memiliki hati yang baru. Bagaimana dengan hatimu saat ini?
Apakah hatimu penuh dengan hal-hal yang busuk? Hatimu masih penuh dengan kekecewaan? Hatimu masih simpan yang pahit? Hari ini izinkan Roh Kudus untuk memperbaharui. Supaya apa? Supaya janji Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita semua. Inilah pesan Tuhan yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Kiranya kita semua tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji untuk memulihkan saudara dan saya. Miliki hati yang baru. Apa itu hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang lembut dan hati yang taat. Ketika engkau memiliki hati yang baru, maka engkau siap menerima pemulihan dan terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Inilah pesan Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa memiliki hati yang baru. Jika hati kami saat ini dalam keadaan yang tidak benar, hati kami penuh dengan yang jahat, mari Roh Kudus Engkau sucikan dan kuduskan hati kami, bersihkan hati kami. Karena kami rindu menerima janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Kami rindu janji itu juga kami rasakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu percaya ketika kami meresponi firman Tuhan pagi hari ini, maka firman Tuhan akan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berjuang untuk memiliki hati yang baru. Dan kami izinkan supaya Roh Kudus senantiasa membaharui hati kami. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Sehingga kami bisa melihat janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan terus meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat GBI Duta Harapan. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang perlu diketahui oleh Jemaat GBI Duta Harapan. Untuk kegiatan sepekan, di hari Selasa tidak ada doa malam. Lalu di hari Rabu, di jam 4 sore ada menara doa. Dan di hari Sabtu di jam 7 malam untuk ibadah youth dan teens ditiadakan. Untuk hari Minggu akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup jemaat dan sekolah minggu. Untuk ibadah teens ditiadakan dan akan diinformasikan kembali melalui grup teens. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mentransfer uang persepuluhan dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Duta Harapan. Untuk diakonia dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Yemima Purayo. Dan bukti transfer dapat diberikan ke Ibu Yemima. Bagi jemaat yang mengikuti program Rumah Masa Depan, diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 20.000 dan dapat disetor ke rekening BCA atas nama Ibu Yemima Purayo. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, hari ini kami sudah diberkati dalam ibadah yang kudus ini melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan Engkau yang bekerja dan Engkau yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dimanapun saudara-saudara kami berada, sahabat, teman, jemaat Tuhan, kami percaya hari ini diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tutup Tuhan ibadah ini, kami rindu Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang terus memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Olehnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan yang menyertai langkah hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.